Salam jumpa dengan saya Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini damai, sejahtera menyertai segenap saudara yang berkehendak baik. Kita lanjutkan perjalanan ziarah kita dan kali ini kita akan merenungkan bagaimana kekristenan itu bukan sebagai legalisme, tetapi juga kekristenan bukan sebagai antinomian. Jadi bukan sebagai agama aturan atau agama hukum, tetapi juga bukan tanpa hukum atau tanpa aturan. Bagaimana selengkapnya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang menghendaki agar hidup kami lebih berkualitas, lebih baik, lebih tertib, lebih teratur di dalam cinta kasih Allah. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami semua hal yang diperlukan bagi kebaikan, kesejahteraan manusia. Ajarlah kepada kami untuk memiliki pengetahuan yang berwawasan, agar iman kami dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak agama aturan atau agama hukum, yaitu agama legalis. Di zaman Yesus, ini yang dipegang, dipraktekkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, di dalam agama aturan atau agama hukum, maka seluruh segi kehidupan manusia, seperti episode yang kemarin itu, diatur oleh hukum. Dari mulai soal cari makan, cara makan, maksud saya. Itu di sana diatur cuci tangan sebelum makan. Itu dalam Matius 15 ayat 2, Lukas 11 ayat 38. Bahkan jenis makanannya ada yang dilarang, ada yang boleh. Misalnya babi, binatang haram. Yang lain dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai 15. Termasuk aktivitas sehari-harinya itu diatur, dilarang melakukan pekerjaan. Pada hari Sabat tidak boleh jalan lebih dari 20 langkah, keluar rumah bahkan sekedar memotong kuku saja tidak boleh. Soal teman, mana yang boleh kita gaul, bertetangga, mana yang tidak boleh gaul apalagi bertetangga. Misalnya dalam Yohanes 4 ayat ke-9, orang Yahudi nggak boleh bergaul dengan orang Samaria. Soal rambut, mana yang harus dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Itu ada dalam 1 Korintus 11 ayat 5, 13 dan 16. Dan masih seabrek hukum, aturan yang merupakan produk dari Sanhedrin atau majelis agama Yahudi. Larangan-larangan itu dianggap sebagai perintah Tuhan, bukan karena alasan kesehatan, misalnya di dalam hal cuci tangan sebelum makan, tetapi hukum Allah. Sehingga kalau tidak cuci bukan sekedar tidak higienis, tetapi pelanggaran terhadap perintah Allah. Dan itu artinya neraka, dosa. Kita ingat seperti dalam renungan sebelum ini, murid-murid Yesus waktu memetik bulur gandum pada hari Sabat, atau Tuhan Yesus menyembuhkan orang, melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat geger dan menganggap Yesus melanggar perintah Allah. Karena menyembuhkan orang pada hari Sabat dianggap menista agama, menghina Allah, dan pantas untuk dipancung atau dirajam.
Jadi saudara-saudara, hidup manusia diatur oleh hukum, oleh aturan. Soal makan, soal pakaian, soal hari kerja, soal siapa teman, siapa kafir. Nah, disinilah Yesus kemudian mengatakan bahwa aturan, hukum, agama itu untuk manusia. Bukannya manusia untuk aturan. Bukan manusia untuk hukum. Bukan manusia untuk agama. Sabat, kata Yesus, adalah untuk manusia. Bukan manusia untuk sabat. Sabat itu kan aturan, hukum, agama. Nah, ini yang secara revolusioner didobrak oleh Yesus. Manusia bukan untuk sabat, bukan untuk hukum, aturan, agama, tetapi agama, aturan, hukum itu untuk manusia. Jadi orang Kristen tidak boleh menjadi budak hukum. Tidak boleh menjadi budak aturan. Tidak boleh menjadi budak agama. Karena agama itu bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan. Kalau demikian, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen lalu tidak punya hukum? Apakah orang Kristen tidak punya aturan? Ya, punyalah. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dan yang utama?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi menurut Tuhan Yesus, saudara-saudara, hukum tertinggi, aturan yang paling utama dan pertama adalah cinta. Utamanya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Sang Lian, yaitu sesama manusia. Pada kedua hukum inilah hukum cinta pada Allah dan cinta pada sesama, seluruh aturan-aturan hidup, tata kehidupan di dalamnya. Artinya seluruh aturan yang dibuat oleh manusia itu harus dijiwai aturan dalam rangka sebagai wujud cinta Allah dan Sang Lian. Cinta Allah dan Sang Lian adalah kristalisasi dari semua aturan dan hukum yang dikatakan oleh Yesus. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terkristalisasi di dalamnya. Bukan rincian hukum, case by case, tetapi prinsip hukum yang diatur. Apakah sebuah aturan itu di dalamnya mewujudkan, memancarkan, menerjemahkan, mengejawantahkan, serta menjelentrehkan amanat cinta Allah dan amanat cinta Sang Lian, yaitu sesama. Artinya menempatkan, apakah aturan atau hukum itu menempatkan manusia sebagai yang utama. Dalam bahasa Cicero, filsuf Italia, dikatakan salus populi suprema lex esto. Apakah hukum itu menempatkan keselamatan manusia sebagai hukum tertinggi bagi suatu bangsa, suatu umat?
Jadi saudara-saudara, itu yang dipentingkan itu. Apakah hukum itu menempatkan kemanusiaan sebagai yang pertama dan yang utama. Jadi kekristenan itu bukan legalisme, agama hukum. Tetapi juga bukan antinomian, bukan berarti tidak tahu hukum. Kekristenan tentu tahu hukum, hidup dengan aturan, tetapi aturan yang bertitik tolak, berlandaskan, didasarkan di dalam cinta Allah dan manusia. Tidak ada rincian kasus demi kasus, aturan demi aturan, meskipun bukan tanpa aturan. Tata gereja misalnya, dalam gereja kita masing-masing. Ini kan sebuah aturan juga, sebuah hukum. Tetapi lihat, perhatikan sifatnya melayani cinta Allah dan sesama. Aturan itu sepanjang relevan bisa jadi pegangan. Tetapi kalau dirasa usang, tata gereja, keputusan persidangan, bahkan doktrin pun bisa diubah. Sepanjang usang, tidak lagi bisa menjawab persoalan-persoalan rumit yang dihadapi. Dan saya malah bersyukur, saudara-saudara, kekristenan bukan kumpulan aturan atau kumpulan hukum. Kenapa? Sebab hidup ini terus berkembang. Masalah semakin kompleks, bahkan rumit. Bisa jadi masalah pada 2000 tahun yang lampau itu relevan hukumnya. Aktual, cocok untuk menjawab tantangan dan persoalan pada masa itu. Tetapi tidak cukup memadai di abad 21 ini. Misalnya bagaimana menghadapi penggunaan teknologi informasi, internet, laptop. Sekarang Alkitab sudah tidak lagi berbentuk buku, tetapi iPad misalnya. Lah hukumnya gimana? Orang udah nggak bawa Alkitab, udah pakai HP malah. Tidak ada aturan di dalam Alkitab atau cloning, ini yang lebih rumit lagi. Cloning manusia, transgender, dan seterusnya. Lalu mengatur hukum negara di dalam masyarakat yang plural. Dulu masyarakat Yahudi masih satu suku satu bangsa, sekarang campuran macam-macam. Nah, kalau hanya berdasar aturan 2000 tahun yang lalu, klasik gitu, umat manusia bisa kebingungan untuk mencari jawab atas persoalan-persoalannya. Syukurlah secara revolusioner Tuhan Yesus yang adalah Tuhan atas hukum mengatakan bahwa manusia bukan untuk Sabat, manusia bukan untuk aturan, bukan untuk hukum, tetapi hukum untuk manusia. Lalu kalau disebutkan yang diberikan Alkitab itu prinsip yang menjadi pegangan membuat aturan. Lalu prinsip macam apa dan bagaimana mengaplikasikan prinsip itu? Nah, kita akan ketemu pada episode berikutnya. Kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang dipegang dan yang menjadi pegangan kita menghadapi persoalan-persoalan yang harus kita temui. Sampai di sini Tuhan memberkati kita. Amin.